Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, Ibu sangat senang jika kalian dalam keadaan sehat. Nah, Ibu harap dengan kondisi kita yang prima, pembelajaran pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Doa selesai ya. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aska, Huda, Utin, Reisha, Tommy, Melissa, Dwi, Cynthia, Firdaus. Oke, baik, hadir semuanya ya. Apakah mungkin ada di antara kalian yang belum makan atau belum sarapan sebelum memasuki kelas? Bagus ya, sudah makan semuanya ya. Nah, jadi kita itu harus sarapan dan juga jangan terlalu kenyang pada saat makan agar tidak mengantuk pada saat proses pembelajaran di kelas. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun, sebelum Ibu mulai, Ibu akan memberikan sebuah persepsi kepada kalian mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, apa yang akan kalian lakukan jika kalian merasa haus? Ya, bagus sekali, pasti minum. Nah, jika kalian minum dan air tersebut masuk ke dalam tubuh kalian, lalu bagaimana air tersebut kembali keluar dari tubuh kita? Ya, udah? Nah, bagus sekali, dari melalui kencing. Nah, ada yang tahu nggak organ apa sih yang mengekskresikan kencing itu? Ya, Aska? Nah, ginjal, bagus sekali ya. Nah, jadi udah ada gambaran belum materi apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ginjal. Dan juga kita akan melakukan pengamatan dan percobaan bagaimana sih proses pembentukan urin pada tubuh kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi ginjal sebagai alat ekskresi pada manusia. Dan yang kedua, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan proses pembentukan urin. Nah, sebelum Ibu jelas secara rinci terkait materi ginjal ini, sebelumnya ada yang tahu nggak bagaimana sih bentuk ginjal itu? Nah, mungkin ada yang udah pernah lihat di buku, mungkin di internet, di TV, atau di mana? Ada yang pernah lihat? Nah, jadi ginjal itu dapat kita ibaratkan bentuknya itu mirip kacang ya anak-anak. Lah, kacang apa, Bu? Kacang rebus kah? Bukan kacang rebus. Jadi diibaratkan mirip kacang merah. Tahu kan kacang merah? Nah, berhubung infokus kita rusak, jadi Ibu udah simpen gambarnya itu di laptop. Nah, jadi adapun gambar ginjal yang ada pada tubuh kita itu nah, seperti ini ya anak-anak. Kelihatan jelas kan? Nah, lah kenapa, Bu, ada dua, Bu, ginjalnya? Jadi di kita manusia, kita itu mempunyai sepasang ginjal. Nah, sudah jelas kan anak-anak bagaimana gambaran ginjal yang ada pada tubuh kita? Bagus sekali, jelas ya. Nah, lalu bagaimana sih, Bu, fungsinya, fungsi ginjal itu? Nah, biar Ibu jelasin ya. Salah satu fungsi ginjal yaitu untuk menyaring kotoran dari darah dan akan membuangnya bersama dengan air. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk urin. Nah, proses pembentukan urin yang ada pada tubuh kita itu terdiri dari tiga tahap. Yang pertama ada filtrasi, bagus sekali ya. Yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, untuk memudahkan pembelajaran kita mengenai proses pembentukan urin, nah di sini Ibu udah
buat model pembentukan urin. Jadi sekarang kita akan melakukan pengamatan dan percobaan bagaimana sih proses pembentukan urin yang ada pada tubuh kita. Yang di belakang boleh agak duduk majunya biar kelihatan nanti pada saat ibu melakukan percobaan. Kita tutup dulu ya laptopnya biar yang di belakang bisa lihat jelas. Nah. Adapun alat dan bahannya yaitu ada saringan, ada corong, ada selang dan ada spons di dalamnya. Ada pewarna kuning, ada botol bekas, ada tepung, ada apa? Ada air dan juga ada pakan ikan. Nah, sekarang ibu akan mencampurkan pewarna kuning ke dalam botol. Nah, pewarna kuning itu apa, Bu? Nah, pewarna kuning ini diibaratkan pigmen empedu dan zat-zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, rangkaian alat ini menggambarkan ginjal. Saringan dengan corong menggambarkan glomerulus. Selang dengan spons di dalamnya menggambarkan tubulus contortus proximal. Dan botol sebagai tubulus contortus distal. Nah, selanjutnya kita akan membuat tiruan darah dengan mencampurkan air, pakan ikan, dan tepung secukupnya. Yang kemudian kita aduk. Nah, campuran ini menggambarkan darah. Air sebagai darah. Pakan ikan sebagai sel-sel darah dan protein. Serta tepung sebagai zat-zat yang berguna bagi tubuh. Antara lain seperti glukosa, asam amino, dan sebagian ada garam. Nah, proses pembentukan urin yang pertama yaitu dengan menuangkan darah ke dalam saringan. Nah, ketika melalui saringan, ini menggambarkan proses filtrasi. Proses filtrasi yaitu penyaringan darah sehingga terbentuk urin primer yang terjadi di glomerulus. Nah, pakan ikan akan tertinggal di saringan. Ini menunjukkan bahwa sel-sel darah dan protein itu tidak akan menjadi bagian dari urin, sehingga sel-sel darah dan protein itu tetap tertinggal di glomerulus. Nah, setelah melalui saringan, air akan masuk ke dalam selang. Air ini berwarna lebih keruh. Nah, setelah melalui selang, air akan masuk ke dalam spons. Dan ini menunjukkan proses reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat yang berguna bagi tubuh. Nah, tepung akan terserap oleh spons. Dan ini menggambarkan bahwa zat-zat yang berguna bagi tubuh antara lain seperti glukosa, asam amino, dan sebagian garam itu akan terserap di tubulus contortus proximal ini. Nah,
Setelah melalui spons, air akan masuk ke dalam botol. Air ini berwarna lebih jernih. Nah, berwarna lebih jernih dan ini menunjukkan urin sekunder. Nah, air yang masuk atau urin sekunder ini akan masuk ke dalam botol dan akan tercampur dengan pewarna kuning. Ini menunjukkan bercampurnya urin sekunder dengan pigmen empedu dan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Dan ini menggambarkan proses augmentasi. Nah, augmentasi yaitu terjadinya penambahan zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh sampai terbentuk urin yang sesungguhnya yang terjadi di tubulus contactus distal. Nah, jadi pada tahap inilah urin sesungguhnya kita itu terbentuk. Nah, dapat kalian lihat kan? Nah, air yang jernih ini akan masuk ke dalam botol yang bercampur dengan pewarna kuning tadi yang diibaratkan pigmen empedu dan zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh sampai terbentuk urin yang sesungguhnya. Inilah urin kita yang sesungguhnya. Nah, sampai urin kita sesungguhnya itu telah terbentuk, dia akan dikeluarkan dari kandung kemih kita melalui uretra dan akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, sampai saat ini paham? Jelas? Jelas ya? Nah, bagus sekali. Nah, sekarang apa ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Nah, jika tidak ada Ibu yang akan bertanya kalian. Nah, dalam proses pembentukan urin ada berapa tahap sih? Nah, bagus sekali. Ada 3. Coba sebutkan. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, urin sekunder itu dihasilkan pada tahap apa? Bagus sekali, pada tahap reabsorpsi. Nah, baiklah anak-anak. Tidak ada pertanyaan lagi? Yakin? Sudah jelas? Nah, bagus, sudah jelas ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang berani menyimpulkan? Nah, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, jadi ginjal itu fungsinya itu untuk menyaring kotoran dari darah dan akan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Nah, proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, pada filtrasi yaitu proses penyaringan darah sehingga terbentuk urin primer yang terjadi di glomerulus, dan yang reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang berguna bagi tubuh yang terjadi di tubulus contactus proximal, dan yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu terjadi penambahan zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh sehingga terbentuk urin yang sesungguhnya yang terjadi di tubulus contactus distal. Nah, bagus sekali ya anak-anak. Jadi mengapa itulah penting sekali kita untuk mempelajari materi ginjal ini. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, Ibu berharap kalian tetap semangat dan rajin belajar. Nah, oh iya lupa, oleh-oleh untuk hari ini cari dan analisislah artikel terkait tentang berbagai macam penyakit yang terjadi pada ginjal. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.